maka yang menyebabkan benda bergerak lurus namanya gaya, yaitu F. Nah, tapi ketika ada benda, kemudian diberi gaya, dan benda itu bergerak berputar, maka gaya yang menyebabkan benda itu bergerak berputar namanya tau, atau momen gaya, atau torsi. Ya, di mana nilai tau, nilai momen gaya itu adalah gaya dikali dengan panjang lengannya dikali dengan R. Nah, sekarang kita akan beranjak ke momen inersia. Benda kalau dia bergerak lurus, maka massanya adalah M. Nah, maka ketika benda itu bergeraknya melingkar, maka massanya tidak lagi M, tetapi massanya adalah momen inersia yang disimbolkan sebagai I. Ya. Jadi tadi kalau gaya yang menyebabkan benda bergerak berputar ya namanya gaya, yang menyebabkan benda bergerak lurus namanya gaya F atau force. Maka kalau gaya yang menyebabkan benda ini bergerak berputar namanya momen gaya ini atau torsi. Nah, sekarang massa benda yang bergerak lurus itu adalah M, massa. Maka kalau massa benda yang bergerak berputar itu namanya I. I itu tidak lain adalah momen inersia. Berapa nilai momen inersia ini? Nilai momen inersia adalah M dikali dengan R kuadrat, di mana R itu adalah jarak antara pusat massa dengan poros ketika massa itu berputar. Nah, jadi momen inersia, contoh misalnya planet-planet yang sedang berputar ya pada tata surya kita, itu dia selalu mempertahankan keadaan dirinya. Nah, kecenderungan untuk mempertahankan dirinya supaya dia berputar itu disebut sebagai momen inersia. Maka saya bisa sampaikan bahwa massa benda yang bergerak melingkar atau berputar itu namanya momen inersia. Nah, sekarang kalau misalnya nih saya punya 3 buah benda nih. Ada M1, ada M2, ya kan? Kemudian ada M3. Lalu benda-benda ini diikat dengan tali nih. Di sini diikat dengan tali, diikat juga dengan tali. Kemudian kita putar terhadap poros. Nah, porosnya yang ini nih. Ini porosnya. Maka yang namanya momen inersia itu adalah massa dikali dengan ini R kuadrat, jarak antara massa itu terhadap poros putarnya. Nah, sekarang kalau bendanya lebih dari satu, misalnya ada M1, ada M2, ada M3, maka momen inersianya adalah M1 R1 kuadrat plus M2 R2 kuadrat plus M3 R3 kuadrat. Gitu ya, Ci. Ya. Selamat datang, Ci ya. Oke, baik. Jadi inilah konsep dasar dari momen inersia. Nah, saudara-saudara sekalian, dari konsep dasar ini, maka kita akan coba lihat nih, bagaimana aplikasinya momen inersia ini pada benda-benda dengan bentuk dan ukuran tertentu. Nah, ini ada 8 benda ya yang momen inersianya sudah diketahui nih. Dan kalian wajib hafal. Nah, kalau tidak hafal Pak Guru gimana? Kalau tidak hafal minimal kamu hafal nih nomor 4 ya dengan nomor 7. Ya, karena ini yang pasti nanti akan ditanyakan sampai dengan ketika Anda masuk di perguruan tinggi. Nah, contoh nih misalnya benda-benda itu ada apa aja bendanya. Nah, misalnya ini ada batang panjang nih.
maka momen inersianya adalah 1/12 ml kuadrat. Ya. Kemudian ada batang panjang tapi diputarnya di ujung, maka momen inersianya 1/3 ml kuadrat. Ini ada kuadratnya ya. Kemudian cincin, maka momen inersianya mr kuadrat. Nah, kalau ini yang biasa dipakai untuk katrol, kita kenal dengan nama silinder pejal, itu momen inersianya adalah setengah mr kuadrat. Kemudian ini tabung, ya tabung apabila diputar nih terhadap porosnya silinder ini, maka momen inersianya adalah setengah mr kuadrat. Ya, nah ini nomor 7 bola pejal, momen inersianya 2/5 mr kuadrat. Nah tentu ini nanti ada di PPT kalian ya, atau ada di catatan kalian yang sudah kita kirimkan. Kalau ada yang mau dengar ondel-ondel lah, itu lagi lewat. Baik ya. Nah ini adalah momen inersia untuk masing-masing benda dengan bentuk tertentu. Nah sekarang nih, jika misalnya sumbu putar benda tidak melalui pusat massa, tetapi sejajar dengan sumbu yang melalui pusat massa, maka momen inersia benda terhadap sumbu tersebut ini persamaannya adalah momen inersia pusat massa ditambah momen inersia terhadap jarak putar. Maksudnya apa Pak? Ini misalnya ini kan pusatnya di sini nih, ya kan? Tapi begitu diputarnya di sini nih. Nah, ini kan ada jarak nih antara poros dengan pusat massa. Nah, ini jaraknya D ini. Jadi momen inersianya adalah I pusat massa, yaitu 1/12 ml kuadrat plus md kuadrat. Ini kalau nanti ada kasus seperti itu. Nah, itu pernah ditanyakan di UN ini, ya satu yang tentang seperti ini, dan habis itu nggak pernah ditanyakan lagi karena hampir semuanya salah. Oke, sekarang kita coba ke soal ya. Anda bisa buka soalnya, atau kalau yang tidak sempat print, nah ini kita coba nomor 15, 16, 17. Saya akan coba, kita akan sama-sama coba nomor 15 dulu. Perhatikan gambar berikut. Massa M1 sama dengan M2 sama dengan M3 sama dengan M4 sama dengan 2 kg. Pertanyaannya adalah momen inersia sistem jika diputar terhadap sumbu Y. Nah, sumbu Y itu kan ini kan, sumbu Y ini, nah ini diputarnya terhadap sumbu Y. Maka pertanyaan saya, kalau diputar terhadap sumbu Y, maka massa yang berputar M berapa saja? M1 berputar tidak? Berputar, ya kan? Ini porosnya R1. M4 berputar enggak? Iya. Panjang lengannya berapa? R2. Nah, sementara ini M2 dan M3 itu dia tidak memiliki lengan. Maka walaupun dia berputar, tetapi berputarnya nempel di poros, dia tidak dianggap tidak berputar, tidak berotasi. Berarti momen inersianya yang ikut hanya M1 dan M4. Ya kan? Berarti momen inersia ketika porosnya Y itu adalah M1 dikali R1 kuadrat ditambah M2 dikali R atau M4 ya, sorry, M4 dikali R4 kuadrat. Ya, jadi seperti ini ya. Maka M1 kali R1 kuadrat ditambah M4 dikali R4 kuadrat. Nah, jangan lupa satuannya harus kalian rubah ke dalam meter,
Maka kalau M1-nya itu adalah 2 kg, M2-nya 2 kg, Anda akan dapatkan momen inersianya adalah 0,4 kg meter persegi. Ya, jadi itu untuk soal nomor 5. Nah, B atau yang nomor 17 coba berapa hasilnya, Ki? B? Oke ya. Rifki mendapatkan nomor 17 itu B. Kenapa? Karena yang namanya momen inersia berarti yang ikut berputar. Kalau porosnya itu adalah sumbu X, berarti yang berputar hanya M ini aja kan. Maka M dikali A kuadrat. M-nya itu adalah 1 kilogram, A kuadratnya 5 cm. Maka kita jadikan meter, berarti dia 25 kali 10 pangkat min 4. Berarti jawabannya yang mana, Ki? Yang B, ya, betul. Oke. Nah, sekarang ini, coba ini agak menarik ini. Soal nomor 16. Kenapa menarik? Karena di soal nomor 16 itu bendanya ada dua ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Batang homogen yang masanya 3 kg diputar di tengah-tengah batang. Sehingga sistem berputar dengan kecepatan sudut konstan. Besarnya momen inersia sistem berapa? Jadi batangnya punya massa sendiri. Kemudian di ujung-ujung batang ini, dia dikasih beban masing-masing 1 kilo dan 1 kilo. Nah, kalau diputar di tengah-tengah ini, maka berapa momen inersianya? Nah, ini jadi menariknya begitu karena tidak hanya satu bendanya, tapi berarti ada 3 ya. Batang ini, kemudian balok M1, balok M2. Nah, coba dipikirkan dulu 1 menit. Oke ya, jadi ini tadi nomor 16 kita sudah bahas, kemudian nomor 17. Ini sebentar, suaranya masih belum masuk di headset saya nih. Inti dari materi di bab ini, yaitu kita akan belajar tentang dinamika rotasi. Nah, apa sih dinamika rotasi itu? Ya, dinamika rotasi itu kan kita selama ini belajar tentang dinamika gerak lurus, yaitu ilmu yang mempelajari gerak lurus dengan melihat penyebab dari gerak lurus itu sendiri. Apa penyebab gerak lurus itu? Gaya. Maka ketika kita mempelajari tentang dinamika gerak lurus, maka kita mempelajari gerak lurus, dan juga kita mempelajari gaya yang menyebabkan benda tersebut jadi bergerak lurus. Nah, sekarang dinamika rotasi. Maka apa sih dinamika rotasi itu? Dinamika rotasi ya ilmu yang mempelajari tentang gerak rotasi dengan melihat apa yang menyebabkan benda itu jadi bergerak rotasi. Maka benda yang bergerak rotasi itu disebabkan oleh 2, ya kan? Yang pertama disebabkan oleh momen gaya atau tau, lalu yang kedua disebabkan juga oleh gaya. Kenapa? Karena sebagian ketika benda itu bergerak rotasi, itu dia bergerak 2 gerakan sekaligus. Contoh misalnya, ketika roda mobil berputar, sehingga Yara bisa berpindah dari rumahnya ke sekolah, lalu berpindah juga dari rumah ke sekolah, sekolah ke rumah, maka itu kan ada 2 gerakan kan. Di samping rodanya itu berputar terhadap porosnya secara rotasi, maka roda pun bergerak secara translasi sehingga dia sampai ke sekolah ataupun sampai ke rumah. Nah, itulah kenapa dinamika rotasi itu dianggap inti dari mekanika, ya, dari fisika mekanika, karena di situ nanti akan mempelajari gerakan yang kita tidak lagi menganggap bahwa misalnya katrolnya hanya diam, tapi memang katrolnya ikut berputar dan seterusnya. Nah, maka untuk memulai ini,
kalian diperkenalkan dulu nih perbedaan antara gerak translasi atau gerak lurus dengan gerak rotasi atau gerak melingkar. Ini ada gerak translasi, ada gerak rotasi, dan ada hubungannya. Pada gerak translasi kita kenal ada jarak. Jarak itu S, ya kan, pada gerak lurus. Maka pada gerak melingkar kita kenal dengan nama posisi sudut, theta. Apa hubungan antara S dengan theta? Maka S itu adalah theta kali R. Pada gerak lurus kita kenal ada namanya kecepatan, yaitu V, di mana V itu adalah ds dt atau jarak dibagi waktu. Maka pada gerak rotasi, gerak melingkar, kita kenal dengan kecepatan sudut. Apa itu kecepatan sudut? Kecepatan sudut adalah sudut yang ditempuh dibagi dengan waktu. Apa hubungan antara kecepatan pada gerak lurus dengan kecepatan sudut? Hubungannya bahwa V, kecepatan gerak lurus, sama dengan kecepatan sudut kali jari-jari. Atau V sama dengan omega R. Lalu pada gerak translasi kita kenal dengan percepatan atau A, acceleration. Nah, pada gerak rotasi kita kenal dengan percepatan sudut atau alfa. Kalau percepatan itu adalah kecepatan dibagi dengan waktu atau turunan kecepatan terhadap waktu, maka percepatan sudut turunan dari kecepatan sudut terhadap waktu atau perubahan kecepatan sudut dibagi waktu, hubungannya bahwa A itu adalah alfa dikali R. Nah, pada gerak lurus, benda itu memiliki massa M, atau benda yang bergerak lurus itu massanya, kelembaban translasinya atau massanya itu M. Nah, tadi pada gerak rotasi, massa untuk benda yang bergerak itu adalah I, atau momen inersia. Apa hubungannya? Ini dia hubungannya. Ya. Kemudian gaya, ya. Pada benda bergerak lurus, yang menyebabkan benda itu bergerak itu adalah gaya. Nilainya M kali A. Maka pada gerak rotasi, gaya yang menyebabkan benda ini bergerak berputar namanya torsi atau momen gaya. Nilainya adalah momen gaya sama dengan I dikali A. Ya, jadi massa itu identik dengan I kalau pada gerak rotasi. Percepatan adalah alfa, percepatan sudut. Ini dia. Nah, lalu energi kinetik nih. Energi kinetik setengah mv kuadrat pada rotasi jadi setengah I omega kuadrat. Momentum M kali V jadi I kali omega. Daya F kali V jadi tau kali omega. Nah, jadi inilah hubungan antara gerak translasi yang dulu sudah kita pelajari dari kelas 10 dengan gerak rotasi yang sekarang akan kita pelajari. Nah, dari sini, maka kalau kita hanya ngafal rumus saja, tentu bisa hafal. Tapi bagaimana cara aplikasinya pada soal, ini yang butuh latihan. Nah, sekarang kita sudah bisa ke latihan soalnya? Bisa ya. Sekarang kita coba ke latihan soalnya. Nah, ini latihan soalnya kalau ada di lembar kertas Anda, ini nomor satunya terlalu gampang ini. Ya, nomor 1, sebuah benda pejal dengan tali dililitkan pada luarnya ditampilkan seperti gambar. Jika momen inersianya adalah B, ditarik dengan gaya F, maka besar gaya F apa? Oh ya, ini sederhana sekali ya kan? Bahwa ini ketika dia ditarik ke sini dengan gaya F, ini menyebabkan katrol ini berputar apa enggak? Berputar sini kan? Kenapa? Karena ada lengannya nih, lengannya R. Ya enggak? Maka tau atau momen gaya itu nilainya adalah F dikali dengan, atau momen gaya itu nilainya kan F dikali dengan R. Ya kan? Ditanya F-nya. Ya, berarti F-nya tidak lain adalah apa nih? Tau per R. Nah, apa tau itu? Tau itu tidak lain adalah F dikali R
I dikali nilainya adalah I kali alfa, ya kan, hukum 2 Newton, masih ingat ya? Jadi kalau Anda ingat hukum 2 Newton, itu kan sigma F sama dengan M kali A. Itu kalau hukum Newton pada benda yang bergerak lurus, sigma F sama dengan M kali A. Maka hukum 2 Newton ini pada benda yang bergerak berputar, itu menjadi sigma tau sama dengan I dikali alfa. Nah, sigma tau itu adalah F dikali R, ya kan? Kali I kali alfa, maka F-nya tidak lain adalah I kali alfa per R. Ya enggak? Jadi, Anda bisa masukin bahwa R-nya ke atas jadi R pangkat 1. Ya, ini masih sangat simple nih. Ini jawabannya yang mana nih? Alfa, beta, R pangkat min 1. Ini ya? Nah, ini jawabannya nih. Oke, itu soal nomor 18. Sekarang kita ke soal nomor 19. Oh ya, ada pertanyaan dari 18 ini? Nggak ada ya. Kita ke nomor 19. Sebuah katrol dia memiliki jari-jari R dan momen inersianya I. Katrol tersebut ditarik dengan gaya F sehingga memiliki percepatan sudut sebesar alfa. Nah, agar percepatan sudut katrol itu menjadi 3 alfa, maka berapa besar gaya yang harus diberikan? Nah, jadi ini pertanyaannya juga simpel sekali. Ditanya hubungan antara F dengan alfa. Ya, di mana alfa itu adalah percepatan sudut. Nah, ini coba Anda lihat nih, hubungan F dengan alfa ini berbanding apa nih F dengan alfa ini? Lurus atau terbalik? Lurus. Ya, lurus. Artinya kalau kita membandingkan F1 dengan F2, maka nilainya akan sebanding dengan alfa 1 per alfa 2. Ya kan? Karena dia berbanding lurus. Jadi kalau kita masukin F1 per F2 sama dengan alfa 1 per alfa 2, F1-nya adalah F, F2-nya F2, alfa 1-nya alfa, alfa 2-nya 3 alfa, maka kita dapatkan F2-nya adalah 3F. Gitu ya. Ini masih sederhana sekali karena baru menanyakan tentang konsep hukum 2 Newton untuk benda yang bergerak berputar. Nah, kalau mau coret-coret, boleh 2 menit ya. Sudah? Nah, sekarang kalau sudah, kita ke nomor 20. Nah, nomor 20 baru kita masuk ke inti dari dinamika gerak lurus, dinamika rotasi. Karena soal nomor 20 ini, bendanya ini bergerak 2 gerakan sekaligus. Ya, di samping dia bergerak lurus, dia juga berputar. Maka gerakan yang merupakan gabungan antara gerak lurus dengan gerak melingkar sekaligus, gerakan ini disebut sebagai menggelinding. Nah, sekarang kita coba lihat kasus menggelinding pada soal nomor 20. Sebuah bola pejal, momen inersianya 2/5 mr², masanya M, jari-jarinya R, dia menggelinding menuruni sebuah bidang miring. Ditanyakan adalah berapa ini percepatan bola ini. Ya, jadi ditanyakan berapa percepatan bola ini sampai ke bawah. Nah, Marsha, Iren, Krista, Iqbal, Cia, dan teman-teman sekalian, maka untuk bisa mengerjakan soal ini, berarti konsepnya ini kita harus mulai dari konsep gerak rotasi, ya, konsep gerak rotasi, dan
konsep gerak translasi, rotasi dan translasi. Namun sebelumnya, kalian harus bisa menggambarkan dulu arah gaya-gayanya. Pertama nih, ini kan bola pejal kan? Bola pejal ini memiliki massa. Karena dia memiliki massa, pasti punya gaya apa nih ke bawah? Berat. Ya, terima kasih, gaya berat ya. Ini W. Kemudian, di samping gaya berat, ini kan bidangnya kasar ini. Berarti akan ada gaya gesek, ya kan? Gaya gesek ke sini. Ya, yang kita sebut sebagai F, gitu kan, ke sini, F. Nah, terus ada gaya apa lagi? Sudah ya, paling dia ada gaya apa nih? Gaya normal ke sini. Nah, sekarang benda ini kan nanti akan meluncur ke searah bidang kan? Berarti W ini harus kita uraikan ya kan? Menjadi komponen gaya, komponen W. Maka ke sini nih ada, ini sudutnya theta, maka ini theta kan? Berarti dia W sin atau cos? W cos theta. Terus tarik ke sini, yang ke bawah ada apa nih? W sin theta. Maka kalau Anda sudah bisa menggambarkan arah gaya-gayanya ini, artinya konsepnya sudah 25% lah bisa, tinggal 75%-nya. Nah, kalau sudah begini, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita mulai dengan gerak rotasi dulu. Gerak rotasi. Kenapa? Karena bola ini melakukan dua gerakan sekaligus, yaitu rotasi dan translasi. Bapak, mau tanya, wesinnya kenapa jadi yang ke kanan? Ya, pertanyaan yang keren ini. Nah, kenapa WC-nya kok jadi ke sini nih? Ingat, ini kan sudut tetanya ini ya, Ci. Ini sudut tetanya. Maka kalau ada W ke sini, ini kita anggap ini W nih. Ini W, ya kan? Kemudian W ini kita uraikan terhadap sudut ini kan. Maka ada yang W ini akan sama dengan ini nih. Coba kalau kita putarkan ini ya, kita putar, kita potong kemudian kita putar, maka W ini adalah yang ke sini, ini W. Kemudian komponen yang nempel sudut ini adalah W cos-nya. Yang nempel sudut W cos. Maka yang menghadap sudut jadi dia W sin. Gitu ya, Ci? Oh, iya. Nah, dari sini, Ci, dari sini, maka kita mulai dari rotasi. Ingat, ini kan bendanya bergerak, maka berlaku hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton pada gerak rotasi tadi apa? Sigma tau sama dengan I kali alfa. Ya, jadi kita mulai dari rotasi dulu, bahwa sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, ini kan ada gaya nih, ada W cos, ada W sin, ada gaya gesek. Gaya mana yang menyebabkan bola ini jadi berputar? Kira-kira gaya mana? W sin. Nah, saudara-saudara sekalian, ini Cia konsepnya sudah oke, tetapi Cia lupa bahwa W sin ini kalau bidangnya licin, kira-kira menyebabkan bola ini berputar apa enggak? Kalau bidangnya licin. Enggak, dia pasti nyelosot aja ke sini, selosot ya kan, tanpa berputar. Ternyata Ci, yang menyebabkan bola ini jadi bergerak berputar karena ada yang menahan di sini, gaya gesek. Sehingga to-nya ini adalah gaya yang menyebabkan dia bergerak berputar, yaitu gaya gesek, dikali dengan R. R ini apa? Panjang lengan. Nah, ini panjang lengannya kan ini kan, tegak lurus kan. Nah, ini dikali dengan R. Maka to itu adalah gaya dikali panjang lengan. Gayanya adalah gaya yang menyebabkan dia bergerak berputar, berarti gaya gesek. Panjang lengannya adalah R, jari-jari dari roda. Sama dengan I
I-nya itu untuk apa namanya bola pejal 2/5 mr kuadrat, maka kita masukin 2/5 mr kuadrat kali alfa. Apa hubungan antara A dengan alfa? Kita tahu bahwa A itu kan alfa dikali dengan R, ya kan? Maka alfanya adalah A per R. Paham sampai sini? Nah, sekarang ini R kuadrat dibagi R. Berarti ini tinggal R, ya kan? Lalu ini R. Maka saling habis. Sehingga gaya geseknya adalah 2/5 M kali A. Maka jadikanlah dia persamaan pertama. Aku mau nanya, tadi alfa jadinya A per R itu gara-gara? Oke ya, jadi ini kan kita tahu hubungan antara gerak lurus dan gerak melingkar. Pada gerak lurus itu ada jarak S. Pada gerak melingkar ada sudut. Pada gerak melingkar ada sudut, ya. Pada gerak melingkar ada sudut. Sudut itu apa? Theta. Apa hubungan antara S dengan theta? S sama dengan theta kali R, gitu kan? Iya. Pada gerak lurus ada kecepatan, pada gerak melingkar ada kecepatan sudut. Apa hubungan antara kecepatan dengan kecepatan sudut? V sama dengan omega kali R. Pada gerak lurus ada percepatan, pada gerak melingkar ada percepatan sudut atau alfa. Apa hubungannya? Bahwa A sama dengan alfa kali R. Oh, berarti alfa itu A per R. Betul ya. Jadi alfa itu adalah percepatan sudut, A itu adalah percepatan linier atau percepatan gerak lurus. Hubungannya bahwa alfa itu adalah A per R. Kenapa? Karena A-nya itu adalah alfa kali R. Maka dari sini selesai nih tugasnya gerak rotasi, bahwa bola ini dia bergerak rotasi, bergerak berputar. Maka sekarang kita ke gerak translasi. Masih ingat gerak translasi hukum 2 Newton mengatakan apa? Bahwa sigma F sama dengan? Apa, Pak? Hukum sigma 2. Kalau I kali alfa. M kali, kalau I kali alfa ini pada gerak rotasi ya. Kalau pada gerak translasi, maka sigma F sama dengan M kali A, gitu kan? Nah, sekarang kita masukin nih. Tadi jawaban Cia, apa yang menyebabkan benda ini bergerak lurus, nyelosot ke bawah? Yang menyebabkan benda ini bergerak lurus adalah W sin theta. Ya kan? Maka sigma F-nya adalah W sin theta dilawan oleh gaya yang ke belakang. Gaya apa nih? Gaya gesek. Sama dengan M kali A. Nah, ternyata Rifki dan Timo, gaya gesek ini sudah dicari ini dari gerak rotasi tadi, ya kan? Maka kita masukin W itu adalah mg sin theta min gaya gesek yaitu 2/5 MA sama dengan MA. Maka dari sini ini kumpulin M-nya kita coret aja karena sama mengandung M semua, ya kan? Maka kita dapatkan bahwa G sin theta adalah 7/5 A. Nah, sehingga karena ditanya A-nya, percepatan dia meluncur ke bawah, berarti A-nya adalah 5/7 G sin theta. Nah, maka kalau sudutnya ketahuan, maka percepatannya udah ketahuan karena G-nya kan 10 kan, berarti 50/7 dikali sinus sudut ini. Oke, bisa difahami kira-kira sampai sini? Bingung, Pak, itu kenapa tiba-tiba? Oh, nggak jadi. Nah, kita lihat soal nomor 21 nih.
Sebuah roda katrol, dia bermasa 3 kg dan diameternya 20 cm. Maka diameter ini nanti kamu rubah menjadi jari-jari ya, jari-jari setengah diameter. Katrol tersebut berotasi pada porosnya. Jika momentum sudut katrol sebesar 2,4 kali 10 pangkat min 2 kg, pertanyaannya adalah kecepatan sudut. Nah, ini tadi kita sudah pelajari belum ini? Belum ya? Belum. Nah, anggap konsepnya di sekolah anggap sudah ya, kalau belum kita pelajari. Jadi tadi di benda yang bergerak lurus itu kan ada momentum ya kan? Masih ingat nggak momentum pada benda bergerak lurus? Momentum sama dengan massa kali kecepatan ya kan? Nah, ketika bendanya bergerak melingkar, momentumnya juga ada. Tapi bukan momentum lurus P ini, tapi momentumnya adalah L. Momentum benda yang bergerak melingkar. Nah, nilainya, ingat, kalau benda bergerak lurus kan massa. Kalau benda bergerak berputar, apa massa itu jadinya? Gimana Pak? Gimana Pak? Ini momentum pada gerak lurus itu kan M kali V, M-nya itu massa. Nah, massa, ya pinter, berarti I, Kali ya kan? Ini V pada gerak lurus, pada gerak melingkar, iya. iya. Jadi inilah rumus dari momentum sudut atau momentum benda yang bergerak melingkar, nilainya adalah I dikali dengan omega. Ya, jadi tulisan saya jelek banget ini. Ya, jadi itu dia ya. Jadi sekali lagi kita ulangi bahwa momentum gerak melingkar atau L itu nilainya adalah I dikali dengan omega. Oke, nah sekarang coba kita lihat ya. Sebuah roda katrol masanya 3 kg, berdiameter 0,2 atau R-nya sama dengan 0,1. Jika momentum sudut, ini berarti L ya, L-nya adalah 2,4 kali 10 pangkat minus 2, maka kecepatan sudutnya berapa? Nah, ditanya omeganya. Nah, yang harus kalian ingat, roda katrol itu kan dia sama dengan silinder pejal. Maka momen inersianya berapa kalau roda katrol silinder pejal ini? I-nya sama dengan? Sama MR kuadrat. Ya, pinter. Jadi setengah MR kuadrat, ya kan? Nah, coba masukin. Jadi L sama dengan setengah MR kuadrat dikali omega. Maka ini pun soal masih pemanasan. Jadi Anda bisa cari omeganya. Gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan momentum sudut atau momentum benda yang bergerak melingkar, momentum rotasi. Jadi soal nomor 22 ini, kalau dulu ketika kita menganggap bahwa bendanya ini hanyalah sebuah titik, sebuah partikel, maka soal beginian ini cukup kita selesaikan dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, ya kan? Bahwa EP1 plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2. Nah, tapi di konsep ini adalah konsep benda yang bergeraknya itu menggelinding. Di samping dia bergerak lurus, dia juga bergerak melingkar. Ya. Nah, kita coba lihat contoh soalnya ya. Sebuah bola pejal digelindingkan pada bidang horizontal. Dia menggelinding ke sini dengan kecepatan, kita anggap saja V1 ya. V1-nya 10 meter per sekon.
Kemudian dia ke atas bidang miring seperti pada gambar. Jadi dia nanjak nih ke sini. Nah, jika jari-jari bola pejalnya adalah 1 meter, saya anggap 1 aja ya. Massa bola pejal dan percepatan gravitasinya 10. Apa sih maksudnya massa bola pejal? Berarti M Oke, sama G sama-sama 10. ini satu jari-jarinya 1 meter ya. Massa bola pejal dan percepatan gravitasi adalah 10. Maka tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh bola pejal, ini massanya 1 aja lah ya. Massanya 1, jari-jarinya 1 misalnya. Oke, massanya 1. Nah, pertanyaannya ketika dia sudah sampai ke atas, ini ketinggian maksimumnya berapa? Maka ingat, langkah pertama yang harus kita lakukan, tentu kita gambarkan gaya-gayanya, ya kan? Ini dia punya massa, berarti dia punya gaya berat. Ini kan W, ya enggak? Maka W-nya kalian uraikan nih ke sini. Maka ada yang ke sini, ingat-ingat Ci, ingat kita sudutnya pakai yang ini nih Ci. Maka komponen yang ke sini nempel sudut W sin atau W cos? W sin. Nempel sudut Ci, ingat. W cos. Oke, W cos theta ya. Kemudian ini kita uraikan ke sini. Maka ada yang arahnya ke bawah, itu W sin, ya kan? W sin theta. Kemudian dia kan bergeraknya ke atas kan, maka gaya geseknya itu kemana? Ke atas atau ke bawah? Apa Pak? Gimana? Ini bendanya ini, bolanya menggelindingnya kan ke sini nih, ke atas kan. Menggelinding dan juga bergerak lurus ke atas nih. Berputar dan bergerak lurus. Maka gaya geseknya kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Pinter. Karena apa? Karena gaya gesek itu adalah arahnya selalu melawan gerak. Jadi kira-kira kalau digambarkan ya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ini W, bawah W, lalu ke sini W cos, ke sini W sin, gaya geseknya ke sini. Nah, kalau sudah seperti itu, maka apa konsep selanjutnya? Konsep selanjutnya, ingat, ini kan benda menggelinding, ya kan? Maka kalau benda menggelinding, kita mulai dari apa dulu? Rotasi. Rotasi, ya kan? Dimana kalau rotasi itu sigma tau sama dengan I kali alfa. Ini hukum 2 Newtonnya jadi begini, ya kan? Yang menyebabkan dia berputar itu gaya gesek. Berarti tau-nya itu adalah F dikali R. Ya. Momen inersianya tadi 2/5 mr kuadrat, A-nya A per R. Sehingga sama persis dengan soal tadi, kita dapatkan gaya geseknya, yaitu 2/5 MA. Nah, sampai sini, maka kita sekarang ke gerak apa? Translasi. Translasi. Apa katakan gerak translasi? Hukum 2 Newtonnya, sigma F sama dengan M kali A. Ya kan? Nah, coba Anda lihat nih. Yang menyebabkan dia bergerak lurus itu kan W sin. Tapi W sin-nya arahnya ke bawah. Lalu gaya gesek juga melawan juga kan arahnya ke bawah. Sehingga sigma F sama dengan MA, sigma F-nya sama-sama minus nih. Minus W sin theta minus gaya gesek sama dengan M kali A. Ya kan? Ya. Setuju sampai sini? Yuk. Nah, kalau sudah, maka kita masukin W-nya itu adalah MG, ya kan? Sin theta sama dengan 7/5 MA. Ini sama-sama mengandung M, M-nya kita buang saja. Sehingga kita dapatkan A-nya adalah minus 5/7 G sin theta.
Artinya apa? Bahwa benda ini karena dia gelindingnya ke atas, maka diperlambat, sehingga A-nya negatif. Nah, sekarang kita kan nggak tahu nih sudutnya berapa nih sin theta ini. Tapi kita tahu bahwa yang namanya sin ini adalah sisi yang menghadap sudut, yaitu H, dibagi dengan sisi miring, yaitu S. Ya kan? Maka A-nya sama dengan minus 5/7 GH per S. Nah, ini kalian simpen ini jadi persamaan 1. Ya kan? Nah, kemudian ini benda ini kan mula-mula di sini bergerak dengan kecepatan V1, ya kan? V1-nya berapa kecepatannya itu? Ini kan V1-nya 10, ya kan? Nanti dia sampai di titik tertinggi ketika dia diam, itu kan ada V2 kan? V2-nya berapa berarti? Sampai dia berhenti. 0. Ya, pinter. V2-nya 0. Maka gunakan bahwa A-nya ini adalah sekian, kita gunakan untuk mencari S. Kenapa? Karena kalau S-nya ketemu, hanya ketemu. Nah, maka kalian harus ingat rumus GLBB. Masih ingat nggak S sama dengan apa? Kalau T-nya nggak diketahui. S sama dengan VT kuadrat, ya kan, atau V2 kuadrat, min V0 kuadrat atau V1 kuadrat, dibagi dengan 2A. Iya, pinter. Dibagi dengan 2A. Ya kan? Jadi kita gunakan rumus itu. Ya. Aduh, ketutup ya. Jadi kita gunakan rumus itu. Bahwa S sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat per 2A. Nah, maka S sama dengan VT kuadratnya kan 0. Ya kan? Karena dia pada saat sampai titik tertinggi dia diam. V0-nya itu 10 per 2 kali A. Oh, ini saya belum kalikan 2-nya ya. Masih 5/7. Oke, ini harusnya dikali dengan 2 ya kan. 2 dikali minus ini. Ya enggak? Sehingga hasilnya adalah S-nya kan kita coret ya. Karena saling menghilangkan ini. Sehingga 50/7 kali 2. Berarti ini 100 ya. Berapa ini? Ini 10 kali, ya berarti 100/7 ya. 100/7 dikali H sama dengan 100. Jadi H-nya sama dengan berapa? H-nya sama dengan 7 ya. Ya bukan 14. Jadi H-nya sama dengan 7 meter. Maka jawabannya ini. Oke ya, jadi inilah konsep gerak menggelinding, yaitu gabungan antara translasi dan rotasi apabila kita aplikasikan pada soal-soal tingkat tinggi. Oke, kita coba lihat soal nomor 23 kayak apa ya. Sebuah bola pejal awalnya diam. Kemudian dia berada pada bidang datar tuh. Ya, bidang datarnya kasar. Kemudian bola didorong dengan gaya 14 Newton arah mendatar. Sehingga menggelinding. Nah, jika massa bola itu 5 kg, jari-jarinya 10 cm, maka banyaknya putaran bola selama ini adalah berapa putaran?
Oke. Suara pantulan dari Cia cuman ke saya aja ya? Suara Ke semuanya, saya juga. dari Saya juga. Ke saya juga. Saya juga. Oke. Nah, ini dia soalnya ya. Oke. Nah, ini dia soalnya ya. Cibi laptopnya kepanasan, Be. Oke. Nah, oke Ci, terima kasih Ci. Ternyata kalau laptop Cia di mute, suara saya nggak mantul, cuman kurang seru gitu. Oke, sekarang kita soal yang terakhir ya. Nah, coba kalian pikirkan ini. Sebuah bola pejal, I-nya 2/5 m², awalnya diam, berada pada bidang datar kasar. Kemudian bola didorong dengan gaya 14 Newton, arahnya mendatar sehingga menggelinding. Jika massa bola 5 kg, jari-jarinya 10 cm, maka banyaknya putaran bola selama waktu 5 pi detik adalah. Nah, coba kita main logika dulu ya. Kalau ditanya banyaknya putaran, ini bola ini kan menggelinding kan, terus menggelinding sampai pada jarak tertentu. Ditanya banyaknya putaran. Berarti banyaknya putaran itu apa? Ya jarak yang dia tempuh ya kan? Dibagi dengan keliling lingkaran ya kan? Keliling lingkaran. Cia mau masuk lagi nih, gimana kita admit apa nggak usah nih? Ya udah admit aja deh. Ya, jadi N sama dengan jarak tempuh dibagi dengan keliling lingkaran. Berarti tugas kalian sekarang cari jarak tempuhnya. Ayo coba, gimana cara nyari jarak tempuhnya? Nah, tentu saudara-saudara sekalian, langkah pertama ya kita gambarkan arah gayanya kan. Ke bawah ini ada gaya berat, W, ya kan? Nah, ini ada gaya dorong, kemudian pasti yang melawan ke sini ada gaya gesek, ya kan? Kemudian dia akan menggelinding. Maka langkah pertama kita gunakan apa dulu? Rotasi. Ya, jadi rotasi sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, coba kalian lanjutkan. Baik ya, jadi nomor 23 setelah kita sudah menggunakan rotasi, kemudian translasi, sudah dapat percepatannya 2, kita cari apa berikutnya? Cari jarak, ya kan? Cari jarak S. Nah, kita gunakan rumus apa nih S-nya? Ingat kinematika gerak lurus ya. Jadi S itu kan sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini tadi A-nya 2 ya. Ini A-nya 2 ya. Oke, A-nya 2. Sehingga dia sama dengan 25 pi kuadrat ya. Ini salah. Benar sampai sini S-nya 25 pi. Coba dicek. Benar Ki? Oke. Nah, kalau sudah, kan yang tadi yang ditanya adalah berapa banyaknya putaran, N. Banyaknya putaran itu adalah jarak linier yang ditempuh dibagi dengan ini, keliling roda ini nih. Keliling roda satu kali keliling. Ya kan? Maka N jadi sama dengan S per keliling. Tadi S-nya itu adalah, ini nih salah nih, 25 pi, ya kan?
dibagi dengan kelilingnya 2πr. Maka P-nya kita coret, ya kan? Jadi 12,5, ya kan? 12,5 dibagi dengan 2 kali R ya. Jadi hasilnya berapa? Itu bukannya 25, Pak. Mana? Ini 25 ya? Oh iya, ini 25 dibagi dengan 2R ya. Oke, mana nih? Oh ini nggak bisa dihapus. Ini 25 ya. Ini 25pi dibagi 2πr, pi-nya coret. Jadi 25 dibagi dengan 2 kali R. Maka 25 dibagi 0,2. Berarti 125 ya. 125 putaran. Iya, benar. Ya, jadi jawabannya yang D. Gitu ya. Jadi ini tadi terima kasih nih sudah dikoreksi, ini lupa gara-gara sama-sama 5 jadi M-nya enggak. Ya, ini hasilnya 2.